Para murid Yesus tidak pernah ngeyel ketika dipanggil, ayo ikutlah aku. Pekerjaan apapun yang sedang dijalani oleh para murid ditinggalkan karena Kristus lebih mulia daripada yang lain. Para ibu, para bapak, suster, anak-anak, kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Pagi, Romo. Setelah kita merayakan pembaptisan Yesus dan minggu lalu kita merenungkan tentang Yesus Sang Anak Domba Allah, hari ini Yesus memulai karyanya di tengah-tengah masyarakat. Awalnya adalah memanggil para murid yang pertama yang ada di Danau Tiberias. Panggilan itu mengingatkan kita semua untuk merenungkan panggilan kita masing-masing. Kita pun juga dipanggil dan diutus seperti para murid menjadi penjala manusia. Marilah kita renungkan panggilan kita masing-masing agar kita menyadari perutusan kita untuk menjadikan dunia ini semakin lebih indah, semakin membahagiakan dan penuh cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang di dalam gereja, hari ini Minggu Biasa yang ketiga, kita mendengarkan awal dari seluruh karya Yesus di tengah-tengah masyarakat. Mengawali seluruh karyanya, Yesus mulai dengan memanggil murid-murid yang pertama. Ada 4 murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus di Danau Galilea atau Danau Tiberias, yakni Simon, Petrus, Andreas saudaranya, dan 2 anak Zebedius yang namanya Yakobus dan Yohanes. Mereka dipanggil lalu mengikuti Yesus yang satu sedang bekerja di danau menjala ikan, yang satunya sedang membereskan jalannya. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, saat ini kamu menjadi penjala ikan, maka ikutlah aku, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Jadi para murid Yesus dan semua orang yang dipanggil, diutus oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia, mencari domba-domba yang hilang, mencari orang-orang yang mau mengikuti Yesus dan mau dijadikan sebagai muridnya yang setia. Nah, saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kita semua dapat menjadi penjala manusia? Bagaimana caranya supaya kita sungguh dapat melaksanakan amanat Yesus, mengikuti dan menjadi penjala manusia? Saudaraku terkasih, dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar kisah tentang Yunus atau seringkali disebut Nabi Yunus. Kisah ini sangat menarik sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu menceritakan kepada anak-anak di rumah, anak-anak akan selalu ingat kisah yang sangat indah, satu panggilan dari Tuhan untuk sebuah perutusan suci. Bagaimana itu terjadi? Yunus adalah seorang Israel. Seorang Israel yang dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk pergi ke Ninive mewartakan pertobatan, karena Ninive akan di bumi hanguskan kalau mereka tidak bertobat. Ninive itu di mana? Kalau kita melihat peta melalui Google, kita akan melihat Ninive. Ninive itu sekarang ada di Irak Utara. Kalau kita melihat
zaman perang Irak itu kelihatan itu ada kota Kirkuk atau apa itu di utaranya itu ada kota Ninive. Itu menjadi ibu kota dari kerajaan Asyur. Ya. Lalu di bawahnya ada kerajaan yang lain namanya kerajaan Babel, Babilonia. Jadi dua-duanya ada di Irak sekarang ini. Jadi kerajaan Asyur, ibu kotanya Ninive itu ada di utara, Irak utara, lalu Babilonia itu ada di Irak selatan. Pada zaman Nabi Yunus, atau juga kalau kita membaca kitab Tobit, ya, di sana Tobit diceritakan dia juga tinggal di Ninive setelah Raja Asyur Salmaneser itu pergi dan menjajah kerajaan Israel Samaria, lalu banyak orang yang dideportasi ke Asyur. Lalu Tobit bersama keluarganya, anaknya Tobia, itu diangkut, dideportasi ke Asyur. Lalu Tobit bersama keluarganya tinggal di Ninive juga. Apa yang terjadi ketika itu? Ninive kota besar di Asyur, banyak orang yang berdosa, banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan karena mereka bukan orang-orang Israel. Lalu diutuslah Yunus pergi ke Ninive, pergi ke negara lain, ke kerajaan lain yang jauh dari Yerusalem, dari Israel. Yunus sebetulnya tidak mau, saya nggak mau pergi ke sana. Saya kan orang Israel, masa mewartakan Injil di bangsa lain, di Asyur. Ketika mereka suruh pergi, malah pergi ke tempat yang lain si Yunus itu. Mestinya ke kanan, ke Asyur, dia ke kiri. Ke kiri kemudian menjauhkan diri dari Ninive dan naik kapal pergi ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya tidak disuruh lagi ke Ninive, supaya dia tidak pergi ke sana. Apa yang terjadi? Naik kapal, singkatnya kapal itu oleng, ombaknya gede banget. Itu kapal umum. Sementara Yunus tidur di bagian bawah kapal. Ombaknya luar biasa, gelombangnya sangat tinggi dan hampir tenggelam. Para penumpangnya dan juga pimpinan kapalnya itu nahkodanya bingung, ini ada apa? Tumben sekarang ini ombaknya begitu luar biasa. Lalu di dalam kepercayaan dan keyakinan kepada dewa-dewa mereka, mereka mengatakan ini pasti ada orang yang berdosa tinggal di kapal ini. Kita cari, kita buang undi. Siapa yang harus pergi dari kapal ini? Siapa yang menyebabkan kapal ini terombang-ambing begitu parah? Akhirnya undian itu jatuh ke Yunus. Akhirnya apa? Yunus mengaku, saya inilah orang yang melawan Tuhan. Karena saya sebetulnya disuruh ke Ninive untuk mewartakan pertobatan, tapi saya pergi ke tempat yang lain. Lalu apa yang harus kami perbuat? Yunus mengatakan, lemparkan saja saya ke laut, nanti pasti akan reda anginnya. Dan benar Yunus dilemparkan ke laut dan angin gelombang itu reda. Lalu ceritanya adalah Yunus dimakan oleh ikan besar, kemudian selama 3 hari ada di perut ikan. Anehnya kok tidak mati ya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba masuk ke perut ikan, mati apa enggak? Lalu dilemparkanlah ke pinggir pantai, kemudian akhirnya Yunus mengakui kesalahannya dan pergi ke Ninive mewartakan pertobatan. Nah, saudara-saudara, itulah kisah Nabi Yunus yang ada di Ninive.
Dan Ninive itu adalah kota besar Asyur, ya, negara Asyur, kerajaan Asyur, lalu di bawahnya kerajaan Babilonia. Waktu itu kerajaan Asyur menyerang Samaria di Israel dan membawa banyak orang ke Asyur. Tetapi tahun 612 itu sebelum Masehi, Asyur kalah dengan Babilonia. Diserang dari selatan ke utara, Babilonia menyerang Asyur dan Asyur kalah perang. Sehingga akhirnya tahun 586 yang menyerang Yerusalem itu bukan Asyur tetapi Babilonia. Babilonia kemudian menyerang, menghancurkan kenisah Yerusalem dan membawa orang-orang Yerusalem, orang Israel pergi atau dibawa ke Babilonia. Itu yang dalam kitab suci disebut zaman pembuangan. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yunus yang diutus oleh Allah dan menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tetapi ketika diutus, meskipun dia menjadi pengikut Yesus, tapi ketika diutus untuk menjadi penjala manusia, untuk mewartakan pertobatan di Ninive, Yunus ngeyel dan tidak mau. Akhirnya Tuhan ikut campur tangan dan membawa Yunus ke Ninive juga. Nah, saudara-saudara, murid-murid Yesus juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia, mewartakan kebaikan Tuhan. Namun kadang-kadang mereka pun juga tidak setia kepada Yesus. Bahkan pada akhir hidup Yesus, Petrus pernah menyangkal sampai 3 kali. Para murid juga kadang-kadang imannya goyah. Perutusan ini mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk merenungkan panggilan kita dan perutusan kita. Dan dengan kisah ini kita diajak untuk memantapkan diri bagaimana kita sebagai orang Katolik ikut mewartakan dan melaksanakan karya perutusan Yesus untuk menjala manusia, artinya untuk memberikan dan mewartakan pertobatan dan mewartakan Injil sehingga banyak orang mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Para murid Yesus tidak pernah ngeyel ketika dipanggil, ayo ikutlah aku. Pekerjaan apapun yang sedang dijalani oleh para murid ditinggalkan karena Kristus lebih mulia daripada yang lain. Seperti panggilan Paulus juga mengatakan seperti itu. Semua adat istiadat, semua masa lalu yang begitu kuat dipegang dalam hidupnya ditinggalkan karena Kristus lebih mulia. Marilah saudara-saudara kita mohon berkat Tuhan agar kita yang sudah dipanggil dan mengikuti Yesus dalam seluruh hidupnya, kita juga mau menjalani karya perutusan untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baik, penuh dengan kasih dan mengikuti jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.